majemuk. Kejadian majemuk yang pertama adalah kejadian saling lepas. Jadi kejadian saling lepas ini ditandai dengan tanda hubung atau. Peluang kejadian A atau B itu sama dengan PA ditambah PB. Jadi peluang A ditambahkan dengan peluang B. Contohnya, dua dadu dilempar bersama. Tentukan peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 5 atau 10. Jadi untuk kejadian yang pertama kita cari dulu. Peluang munculnya mata dadu sama dengan 5. Jadi jumlahnya sama dengan 5. NS-nya ada berapa? Dari pelemparan 2 dadu. Berarti NS-nya ada 36. NA-nya kita data dulu saja. Berarti A adalah jumlah kedua dadu sama dengan 5. 1,4 2,3 3,2 4,1. Ada berapa A-nya? NA-nya ada 4. Nah, peluang kejadian PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 4/36. Sekarang kejadian yang kedua adalah munculnya jumlah mata dadu berjumlah 10. NS-nya masih sama karena 2 dadu. B sama dengan ada berapa saja? Yang jumlahnya 10, 16 tidak bisa, 2 dan 8 juga tidak bisa. Berarti kita mulai dengan 4,6 5,5 6,4. Jadi NB-nya ada berapa? Ada 3. Kita cari peluang B-nya. Peluang kejadian B NB per NS sama dengan 3/36. Nah, kita gabungkan karena peluang kejadian majemuk, kejadian saling lepas, PA atau B sama dengan PA ditambahkan dengan PB. Tinggal kita jumlahkan saja. PA-nya berapa? 4/36 ditambah dengan 3/36 sama dengan 7/36. Untuk kejadian majemuk yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Jadi tanda hubungnya masih atau. Di sini ditandai adanya kesamaan atau munculnya sesuatu hal yang sama antara peluang A dan peluang B. Contohnya, rumusnya dulu. Rumusnya PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi dengan PA gabungan B. Jadi nanti yang ada di A dan ada juga di B. Contohnya, satu set kartu bridge diambil aja satu kartu. Tentukan peluang terambil kartu skop atau as. Jadi kejadian yang pertama akan terambil kartu skop. Dalam satu set kartu, NS-nya ada 52. Kemudian NA-nya terambil kartu skop ada 13. PA sama dengan NA per NS sama dengan 13/52. Kemudian kejadian yang kedua, terambil kartu as. NS-nya masih sama, NS-nya 52. Terambil kartu as. Ada berapa kartu asnya? 4. Sehingga PB-nya sama dengan NB per NS sama dengan 4/52. Nah, kita perhatikan yang ketiga. Dalam kejadian pertama, 13 kartu skop dan 4 kartu as. Ini ada satu kartu yang sama, yaitu satu kartu as skop. Nah, di sini NS-nya sama dengan 52, NA dan B-nya 1. 1 ini adalah as skop, sehingga peluangnya PA dan B sama dengan 1/52. Kita cari PA atau B sama
sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B sama dengan PA-nya 13/52 ditambah 4/52 dikurangi 1/52. 16/52, sehingga kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 4 jadi 4/13. Kemudian kejadian saling bebas. Jadi kejadian saling bebas ini ditandai dengan tanda hubung dan. Peluang PA dan B sama dengan PA dikalikan PB. Contohnya, sebuah dadu dilempar bersama dengan sekeping uang logam. Peluang muncul mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Ini bisa kalian cari menggunakan dua cara. Yang pertama didata secara manual seperti yang sudah pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Tapi kita akan menggunakan rumus kita cari peluang kejadian satu persatu. Jadi kejadian yang pertama adalah peluang muncul mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Sebuah dadu. Ini NS-nya sama dengan 6. Karena muncul mata dadu 4 berarti NA-nya 1. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 itu akan muncul 1 kali. Sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Kemudian kejadian yang kedua adalah muncul gambar pada uang logam. NS-nya berapa? 1 uang logam kan berarti ada 2 karena hanya ada angka dan gambar. NA-nya muncul gambar pada uang logam berarti NA-nya ada 1. Sehingga ini PB. Sehingga PB sama dengan NB per NS sama dengan setengah. PA dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1/6 dikali setengah sama dengan 1/12. Contoh yang kedua, peluang siswa A dan B berturut-turut lulus adalah 9/10 dan 11/12. Tentukan peluang siswa A lulus tetapi B tidak lulus. Berarti kita PA peluang A lulus. Berarti kan ini peluang lulusnya. Ini A, ini yang B. Peluang lulusnya 9/10. Yang ditanyakan adalah siswa A lulus tetapi B tidak lulus. B tidak lulus. Nah, karena PB lulus adalah 11/12, PB tidak lulus adalah 1 dikurangi 11/12 sama dengan 12/12 dikurangi 11/12 sama dengan 1/12. Sehingga PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan PA-nya 9/10 dikali 1/12 sama dengan 9/120. Masing-masing bisa dibagi 3 sama dengan 3/40. Untuk penjelasan yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Jadi kejadian bersyarat ini terjadi jika salah satu dari kejadian itu akan mempengaruhi kejadian yang lain. PA dan B rumusnya sama dengan PA dikalikan dengan PB per A. Jadi PB per A ini adalah peluang dari kejadian B setelah kejadian A terjadi. Contohnya, di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hitam dan 3 bola putih. Dari dalam kotak tersebut dilakukan pengambilan sebanyak 2 kali secara berurutan. Setelah pengambilan pertama, bola tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Berapa peluang terambilnya bola hitam pada pengambilan pertama dan bola hitam pada pengambilan kedua? Jadi di sini ada syarat. Setelah pengambilan pertama, bola tidak dikembalikan. Kita cari kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama ada
C1 karena hanya akan diambil satu bola dulu. 8C1 8 faktorial 7 faktorial 1 faktorial sama dengan 8. Kemudian Na-nya terambil satu hitam. Satu hitam. Jumlah bola hitamnya ada berapa? 5. 5C1 sama dengan 5 faktorial 4 faktorial 1 faktorial 5. Nah, kita cari PA-nya. Na per Ns sama dengan 5/8. Kemudian kejadian yang kedua adalah tidak adanya pengembalian dari pengambilan yang pertama, sehingga Ns-nya akan berkurang 1 karena bola yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Ns-nya akan menjadi 7C1. Berarti 7 faktorial per 6 faktorial 1 faktorial. Kemudian Na-nya karena terambil juga satu hitam, berarti kan tadi hitamnya sudah berkurang 1, ini diambil hitamnya tinggal berapa? Tinggal 4. Berarti di sini 4C1. 4 faktorial 3 faktorial 1 faktorial sama dengan 4 P B per A sama dengan 4/7, sehingga P A dan B sama dengan PA dikali dengan P B per A sama dengan 5/8 dikalikan dengan 4/7 sama dengan 20/56. Nah, untuk penjelasan kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan kalian tinggalkan komentar kalian di Google Classroom. Selamat pagi.